Berat badan yang terus naik, perut makin menonjol, dan komentar orang sekitar yang kadang menyakitkan. Semua itu bisa membuat siapapun kehilangan percaya diri. Banyak orang usia 25 sampai 65 tahun mengalami hal yang sama. Sudah mencoba diet ketat, sudah mengurangi makan malam, sudah olahraga sebentar, tetapi angka di timbangan tetap tidak turun. Yang lebih menyedihkan, ada yang sampai takut bertemu orang lain karena sering dibandingkan dan dijadikan bahan candaan. Masalahnya bukan hanya soal penampilan. Kelebihan lemak, terutama di perut, membuat tubuh cepat lelah, napas pendek, tidur tidak nyenyak, dan mudah sakit. Tetapi kabar baiknya adalah menurunkan berat badan tidak harus menyiksa, tidak harus mahal, dan tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam di gym. Ada cara yang lebih cerdas, lebih ringan, dan lebih sesuai dengan tubuh Anda. Dalam video ini, Anda akan belajar langkah-langkah sederhana yang bisa mulai menurunkan berat badan dalam hitungan hari, meratakan perut, memperbaiki energi, dan membuat Anda kembali nyaman dengan tubuh sendiri. Semua cara yang dibahas dapat dilakukan di rumah, tidak sulit, dan aman untuk hampir semua usia dewasa. Jika Anda pernah merasa gagal atau putus asa saat mencoba menurunkan berat badan, bersiaplah. Karena mulai dari sini, perjalanan Anda menuju tubuh lebih ringan akan menjadi jauh lebih mudah. Banyak orang mencoba berbagai cara, mengurangi nasi, tidak makan malam, mengganti semua makanan dengan buah, atau berlari setiap pagi. Namun perut tetap menonjol dan berat badan seperti bandel tidak mau turun. Hal ini membuat banyak orang merasa bingung, bahkan marah pada diri sendiri. Padahal, masalahnya bukan karena Anda kurang disiplin, malas bergerak, atau makan terlalu banyak. Ada alasan yang jauh lebih dalam. Dan alasan ini terjadi pada hampir semua orang usia 25 sampai 65 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan metabolisme secara perlahan. Metabolisme bukan sekadar proses pembakaran kalori, tetapi merupakan mesin yang menentukan seberapa cepat tubuh memecah lemak menjadi energi. Di usia muda, mesin ini bekerja seperti api besar. Makanan sedikit saja langsung dibakar habis. Namun, memasuki usia 25 hingga 30, api itu mulai mengecil. Memasuki usia 40 hingga 50, api itu semakin meredup. Akibatnya, jumlah makanan yang sama seperti dulu justru berubah menjadi lemak yang menumpuk, terutama di perut. Selain itu, stres sehari-hari, pekerjaan, tekanan ekonomi, keluarga, kurang tidur, membuat tubuh menghasilkan hormon kortisol lebih tinggi. Kortisol inilah yang diam-diam memerintahkan tubuh untuk menyimpan lemak di perut sebagai cadangan energi darurat. Jadi, walaupun Anda sudah makan sedikit, tubuh tetap mempertahankan lemak karena merasa sedang berada dalam kondisi terancam. Masalah lain muncul ketika sensitivitas insulin mulai menurun. Insulin yang tidak bekerja optimal membuat gula darah sulit digunakan sebagai energi. Tubuh akhirnya menumpuk gula berlebih menjadi lemak, lagi-lagi menumpuk di perut. Inilah mengapa banyak orang berkata, "Saya makan sedikit tapi tetap gemuk." Itu benar. Tubuh Anda memang sedang menahan lemak, bukan membakarnya. Kabar baiknya, kondisi ini bukan permanen. Begitu Anda memahami penyebab utamanya, Anda bisa memilih cara yang tepat. Bukan diet ekstrem, bukan olahraga berat, tetapi cara yang bekerja mengikuti perubahan tubuh di usia dewasa. Ketika metabolisme mulai aktif kembali, lemak yang membandel bertahun-tahun pun mulai melunak, perut terasa lebih ringan, dan berat badan turun secara stabil. Banyak orang mengira masalah berat badan hanya terlihat dari luar, pipi tembam, lengan besar, atau perut buncit. Padahal, ancaman terbesarnya justru ada di bagian yang tidak terlihat. Lemak visceral, lemak yang tersembunyi di dalam rongga perut, adalah jenis lemak yang paling berbahaya. Lemak ini membungkus organ penting seperti hati, pankreas, ginjal, dan usus.
Jika dibiarkan, lemak visceral dapat mengganggu fungsi organ satu persatu tanpa menimbulkan gejala jelas di awal. Inilah sebabnya banyak orang yang terlihat tidak terlalu gemuk, tapi cepat lelah, sulit fokus, dada terasa berat, atau sering pusing. Gejala tersebut bukan sekadar capek biasa, melainkan tanda bahwa organ mulai tertekan oleh tumpukan lemak dari dalam. Lemak visceral tidak pasif. Ia aktif melepaskan zat-zat pemicu peradangan ke seluruh tubuh. Zat ini membuat pembuluh darah kaku, meningkatkan tekanan darah, mengganggu hormon insulin, dan memicu resistensi insulin. Ketika resistensi insulin meningkat, tubuh semakin sulit membakar gula menjadi energi, sehingga gula berlebih berubah menjadi lemak baru, lingkaran setan yang membuat berat badan susah turun. Bukan hanya itu, lemak visceral meningkatkan risiko penyakit yang sering muncul tiba-tiba. Diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, bahkan serangan stroke yang mendadak. Yang lebih berbahaya, banyak orang tidak menyadari bahwa tingkat risiko mereka sudah tinggi karena tubuh tampak normal dari luar. Kabar baiknya, lemak visceral adalah jenis lemak yang paling responsif ketika kita melakukan langkah yang tepat. Begitu metabolisme mulai aktif, pola makan diperbaiki, dan tubuh tidak lagi berada dalam kondisi stres metabolik, lemak visceral mulai mencair lebih cepat dibanding lemak biasa. Manfaat yang dirasakan pun sangat jelas. Perut terasa lebih ringan, napas lebih panjang, energi meningkat, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa stabil sepanjang hari. Memahami bahaya lemak visceral bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi Anda gambaran betapa besar perubahan yang Anda dapatkan saat berhasil menguranginya. Mengurangi lemak visceral berarti mengurangi risiko penyakit serius dan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bekerja kembali seperti seharusnya. Banyak orang merasa kondisi tubuhnya masih normal, padahal ada sinyal-sinyal halus yang menunjukkan bahwa metabolisme mulai melambat dan lemak berbahaya sudah menumpuk. Sinyal ini sering dianggap sepele, tetapi justru menjadi peringatan dini bahwa tubuh butuh perubahan segera. Sinyal pertama adalah perut terasa keras, kembung, dan cepat penuh meski makan sedikit. Ini menunjukkan bahwa pencernaan tidak bekerja optimal dan organ di dalam perut mulai tertekan oleh lemak dari dalam. Ketika organ terhimpit, kerja mereka melambat dan tubuh menjadi lebih mudah menimbun lemak. Sinyal kedua adalah bangun tidur dengan rasa lelah, kepala berat, atau sulit berkonsentrasi. Kondisi ini bukan hanya karena tidur kurang nyenyak. Ini adalah tanda bahwa tubuh bekerja keras semalaman untuk menstabilkan gula darah dan mengatasi peradangan dari lemak visceral. Akibatnya, energi menurun sejak pagi dan Anda lebih mudah lapar di siang hari. Sinyal ketiga adalah sembelit atau BAB tidak lancar. Ketika metabolisme menurun, gerakan usus ikut melambat. Sisa makanan menumpuk lebih lama, membuat perut semakin besar dan terasa tidak nyaman. Banyak orang mengira ini hanya masalah pencernaan, padahal ini adalah salah satu tanda tubuh berada dalam mode menyimpan, bukan membakar. Sinyal keempat adalah napas lebih pendek saat berjalan atau menaiki tangga. Ini terjadi karena organ pernapasan dan pembuluh darah mulai terpengaruh oleh tekanan lemak dari dalam. Semakin besar tekanan ini, semakin cepat tubuh merasa lelah. Mengenali sinyal-sinyal ini memberi Anda keuntungan besar. Anda bisa mengambil langkah lebih cepat sebelum masalah berubah menjadi penyakit serius. Begitu sinyal-sinyal ini mulai membaik, Anda akan merasakan perut lebih ringan, energi lebih stabil, dan tubuh lebih mudah membakar lemak sepanjang hari. Banyak orang memulai hari dengan cara yang membuat metabolisme semakin lambat tanpa sadar. Padahal, justru di pagi hari tubuh memiliki peluang terbesar untuk mengaktifkan pembakaran lemak. Hanya satu perubahan kecil sudah cukup untuk membuat perut terasa lebih ringan
dan proses penurunan berat badan berjalan lebih cepat. Perubahan itu adalah memberi tubuh pemicu metabolik tepat setelah bangun tidur. Pada saat ini, kadar gula darah masih stabil, perut kosong, dan tubuh berada dalam kondisi paling siap membakar lemak. Jika Anda melakukan langkah yang benar di momen ini, metabolisme bisa naik berkali lipat dibanding waktu lain dalam sehari. Ketika tubuh diberi rangsangan yang tepat, baik melalui minuman hangat yang mendukung pencernaan, hidrasi yang cukup, ataupun gerakan ringan, organ-organ dalam mulai aktif bekerja. Efeknya langsung terasa. Perut lebih hangat, kembung berkurang, pencernaan bergerak lebih cepat, dan rasa lapar tidak datang terlalu cepat. Ini sangat penting untuk mencegah makan berlebihan di siang hari. Manfaat terbesar dari perubahan kecil ini adalah kestabilan energi. Banyak orang tidak menyadari bahwa energi pagi menentukan bagaimana tubuh membakar kalori sepanjang hari. Jika metabolisme aktif sejak pagi, tubuh lebih mudah membakar cadangan lemak, bukan menyimpannya. Hasilnya adalah penurunan berat badan yang lebih konsisten tanpa perlu diet ekstrem. Perubahan kecil ini juga membantu menenangkan hormon stres yang membuat tubuh menyimpan lemak di perut. Ketika hormon ini turun, proses pembakaran menjadi lebih lancar, dan tubuh tidak lagi mengunci lemak seperti sebelumnya. Dengan hanya satu kebiasaan pagi yang sederhana, Anda memberi sinyal kuat bahwa tubuh harus bekerja lebih efisien sepanjang hari. Langkah ini mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya, dan dapat memberi hasil yang terasa dalam waktu singkat. Bagi banyak orang dewasa yang ingin menurunkan berat badan, langkah paling efektif bukanlah diet ketat, melainkan memilih apa yang masuk ke tubuh saat perut masih kosong. Di waktu inilah tubuh berada dalam kondisi paling responsif. Memberikan minuman herbal yang tepat di pagi hari dapat membantu mengurangi kembung, mempercepat pencernaan, dan membuat tubuh lebih mudah membakar lemak sepanjang hari. Minuman herbal hangat bekerja dengan dua cara utama. Pertama, ia membantu mengaktifkan sistem pencernaan secara lembut. Ketika aliran pencernaan bergerak lancar sejak pagi, tubuh tidak menahan cairan berlebih, perut terasa lebih ringan, dan proses pembakaran energi berlangsung lebih stabil. Kedua, komponen herbal tertentu memiliki sifat termogenik, memberi sinyal pada tubuh untuk meningkatkan suhu metabolik, sehingga pembakaran lemak terjadi lebih cepat. Keuntungan terbesar bagi orang dewasa adalah rasa nyaman setelah minum. Banyak minuman diet membuat lambung perih atau menyebabkan mual, tetapi minuman herbal yang tepat justru menenangkan perut. Ini penting karena lambung yang nyaman membantu menekan rasa lapar berlebihan di siang hari dan mengurangi keinginan ngemil. Selain itu, minuman herbal pagi membantu menstabilkan gula darah. Ketika gula darah stabil, tubuh tidak mudah lemas dan tidak cepat lapar. Energi bertahan lebih panjang, sehingga proses pembakaran lemak berlangsung lebih efektif. Ini membuat Anda lebih mudah mengontrol porsi makan tanpa merasa tersiksa. Tubuh orang usia 25 sampai 65 sangat diuntungkan dari kebiasaan sederhana ini. Dengan minuman herbal pagi, Anda memulai hari dengan metabolisme yang aktif, pencernaan yang lancar, dan hormon lapar yang lebih terkendali. Hasilnya adalah perut yang terasa lebih ramping, berat badan yang mulai turun, dan tubuh yang bekerja lebih efisien sepanjang hari. Banyak orang sudah berusaha keras, minum berbagai suplemen, mencoba minuman detox, atau mengikuti tips dari internet. Namun berat badan tetap tidak turun dan perut tetap membesar. Penyebabnya bukan karena cara Anda salah total, tetapi karena ada 3 kesalahan kecil yang diam-diam menghentikan pembakaran lemak. Kesalahan pertama adalah waktu konsumsi yang tidak tepat. Banyak orang minum sesuatu untuk membakar lemak setelah makan besar. Padahal pada waktu itu insulin sedang tinggi dan tubuh berada dalam mode penyimpanan, bukan pembakaran. Minuman apapun yang Anda konsumsi di waktu ini hampir tidak memberi efek.
Dengan mengubah waktu minum ke saat tubuh masih kosong atau saat metabolisme aktif, efektivitasnya meningkat berkali lipat. Kesalahan kedua adalah penggunaan dosis yang salah. Banyak orang membuat minuman terlalu encer, sehingga efeknya sangat lemah, atau terlalu pekat, sehingga lambung tidak nyaman, dan akhirnya tidak konsisten meminumnya. Dosis yang benar membantu tubuh menerima rangsangan metabolik secara stabil tanpa membahayakan pencernaan. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan makanan setelahnya. Bahkan minuman terbaik pun tidak bisa bekerja jika setelah itu Anda mengonsumsi gula berlebih, makanan tepung, atau camilan tinggi lemak jenuh. Kombinasi ini langsung mematikan proses pembakaran lemak dan memicu tubuh kembali menimbun energi. Memperbaiki pilihan makanan setelah minum membantu mempertahankan metabolisme tetap aktif lebih lama. Dengan memperbaiki 3 kesalahan kecil ini, hasilnya terasa cepat. Perut lebih ringan, pencernaan lebih stabil, dan proses pembakaran lemak kembali berjalan sebagaimana mestinya. Anda tidak perlu menambah usaha. Cukup menghindari kesalahan yang selama ini diam-diam menghentikan progres Anda. Untuk menurunkan lemak perut, yang Anda makan setelah memperbaiki rutinitas pagi memiliki peran sangat besar. Banyak orang merasa sudah berusaha keras, tetapi hasil tetap lambat karena pola makan harian tidak mendukung proses pembakaran lemak. Padahal Anda tidak perlu diet ketat. Cukup memilih 2 kelompok makanan yang bekerja membantu tubuh membakar lemak lebih cepat. Kelompok pertama adalah makanan yang menurunkan peradangan. Peradangan adalah salah satu penyebab utama tubuh menahan lemak, terutama di area perut. Dengan mengurangi peradangan melalui makanan yang tepat, tubuh mulai beralih dari mode penyimpanan ke mode pembakaran. Pilihan terbaik adalah sayuran hijau, rempah alami, dan buah rendah gula. Makanan ini membuat perut lebih ringan, pencernaan lebih lancar, dan membantu menstabilkan hormon yang mengatur rasa lapar. Kelompok kedua adalah sumber protein bersih. Protein membantu tubuh merasa kenyang lebih lama, menjaga massa otot, dan menjaga metabolisme tetap tinggi sepanjang hari. Metabolisme yang stabil berarti tubuh lebih mudah membakar lemak bahkan saat Anda tidak berolahraga. Mengonsumsi cukup protein juga dapat mencegah makan berlebihan di malam hari, sesuatu yang sering menjadi penyebab perut semakin besar. Mengatur pola makan dengan 2 kelompok ini membawa manfaat langsung. Energi stabil sepanjang hari, perut tidak mudah kembung, gula darah tidak mudah naik turun, dan keinginan ngemil turun drastis. Ketika tubuh tidak dipaksa diet ekstrem dan menerima nutrisi yang tepat, proses penurunan berat badan berjalan lebih alami, konsisten, dan jauh lebih mudah dipertahankan. Dengan pola makan sederhana ini, Anda memberi tubuh kesempatan untuk bekerja sesuai desain alaminya, membakar lemak secara stabil tanpa rasa tersiksa. Banyak orang percaya bahwa untuk menurunkan berat badan harus berolahraga berat, berkeringat deras, atau berlari jauh. Padahal tubuh dewasa tidak selalu merespon baik terhadap latihan keras. Yang dibutuhkan justru kebiasaan gerak ringan yang mudah dilakukan setiap hari tanpa membuat tubuh lelah atau sendi sakit. Kebiasaan paling efektif adalah berjalan santai selama 10-15 menit setelah makan. Pada waktu ini, kadar gula darah sedang meningkat dan tubuh mencari cara untuk menstabilkannya. Jika Anda bergerak ringan, tubuh langsung menggunakan gula sebagai energi sehingga tidak berubah menjadi lemak baru. Ini mencegah penumpukan lemak di perut secara efektif. Berjalan santai juga memperbaiki aliran darah, membantu pencernaan bekerja lebih cepat, dan mengurangi rasa kembung. Banyak orang merasakan perut lebih rata hanya dengan kebiasaan ini, karena gas dan cairan berlebih lebih mudah keluar dari tubuh. Manfaat terbesar dari gerakan ringan adalah peningkatan pembakaran lemak. Ketika tubuh tidak dibebani latihan berat, hormon stres tetap rendah, sehingga tubuh lebih mudah membakar cadangan lemak daripada menyimpannya. Inilah yang membuat pembakaran lemak dapat meningkat
hingga sekitar 30% meski tanpa olahraga berat. Kebiasaan sederhana ini dapat dilakukan siapa saja, di mana saja, dan tidak memerlukan peralatan. Ini adalah cara paling aman dan paling ramah untuk tubuh dewasa, terutama bagi mereka yang tidak punya banyak waktu atau sering merasa cepat lelah. Dengan gerakan ringan setelah makan, Anda memberi tubuh dorongan alami untuk bekerja lebih efisien. Gula darah stabil, metabolisme tetap aktif, dan lemak perut berkurang lebih cepat tanpa harus memaksakan diri. Untuk menurunkan berat badan secara konsisten, tubuh tidak membutuhkan perubahan besar. Yang dibutuhkan adalah 5 kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Mudah diingat, mudah dilakukan, dan tidak mengganggu rutinitas. Kebiasaan ini dirancang agar sesuai untuk orang usia 25 sampai 65 tahun yang ingin menurunkan berat badan tanpa stres dan tanpa pola diet rumit. Kebiasaan pertama adalah memulai pagi dengan minuman hangat yang mendukung metabolisme. Ini memberi tubuh sinyal awal untuk membakar energi, mengurangi kembung, dan membuat pencernaan aktif sejak awal hari. Kebiasaan kedua adalah menjaga pola makan dengan memilih makanan yang menurunkan peradangan dan cukup protein. Kombinasi ini membantu tubuh tetap kenyang lebih lama, menjaga energi stabil, dan membuat pembakaran lemak lebih efisien sepanjang hari. Kebiasaan ketiga adalah minum air yang cukup. Banyak orang salah menafsirkan rasa haus sebagai lapar, sehingga akhirnya makan lebih banyak. Dengan hidrasi yang cukup, tubuh lebih mudah mengontrol nafsu makan dan menjaga metabolisme tetap aktif. Kebiasaan keempat adalah gerakan ringan setelah makan. Langkah sederhana ini membantu mencegah lemak baru terbentuk, membuat pencernaan lebih lancar, dan memberi efek pembakaran lemak yang signifikan tanpa perlu olahraga berat. Kebiasaan kelima adalah menjaga tidur yang berkualitas. Kurang tidur membuat hormon lapar meningkat dan membuat tubuh menahan lemak. Dengan tidur yang cukup, proses pembakaran lemak berlangsung lebih stabil dan hasilnya terasa jauh lebih cepat. 5 kebiasaan ini dapat diterapkan siapa saja, tanpa alat khusus, tanpa biaya tambahan, dan tanpa harus mengubah hidup secara drastis. Ketika dilakukan secara konsisten, tubuh mulai berfungsi lebih optimal. Perut mengecil, energi meningkat, dan berat badan turun secara alami. Perjalanan menurunkan berat badan sering terasa melelahkan karena banyak orang mencoba cara yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Padahal, tubuh dewasa tidak membutuhkan diet ekstrem ataupun olahraga berat. Tubuh hanya membutuhkan cara yang tepat, sederhana, dan konsisten. Setelah Anda memahami apa yang membuat berat badan sulit turun dan bagaimana tubuh merespons kebiasaan harian, prosesnya menjadi jauh lebih mudah. Dengan menerapkan langkah-langkah yang sudah Anda pelajari, memulai pagi dengan benar, memilih makanan yang mendukung metabolisme, menghindari kesalahan kecil yang sering menghambat progres, bergerak ringan setelah makan, dan menjaga tidur yang berkualitas. Anda memberikan tubuh kesempatan terbaik untuk berubah. Tidak perlu menunggu lama untuk merasakan hasilnya. Dalam beberapa hari, perut akan terasa lebih ringan. Dalam beberapa minggu, pakaian mulai lebih longgar. Dan dalam beberapa bulan, tubuh Anda akan menunjukkan perubahan nyata yang selama ini Anda inginkan. Yang paling penting adalah memahami bahwa setiap perubahan kecil membawa Anda semakin dekat pada tubuh yang lebih sehat. Anda tidak perlu sempurna. Anda hanya perlu konsisten. Bahkan, jika ada hari ketika Anda tidak bisa mengikuti seluruh langkah, cukup kembali ke jalur di hari berikutnya. Tubuh tidak menuntut kesempurnaan. Tubuh hanya membutuhkan perhatian dan kebiasaan yang tepat. Percayalah, tidak ada usia yang terlambat untuk mulai. Banyak orang di usia 40, 50, bahkan 60 masih berhasil menurunkan berat badan dan kembali aktif karena mereka menemukan cara yang sesuai dengan kondisi tubuh mereka.
Anda pun bisa merasakan perubahan yang sama. Ketika perut mengecil, pernapasan lebih ringan, dan energi kembali stabil, rasa percaya diri yang selama ini hilang akan muncul kembali. Mulailah dari langkah pertama hari ini. Tidak perlu menunggu hari Senin, bulan depan, atau nanti kalau ada waktu. Setiap hari yang Anda tunda adalah satu hari tambahan lemak menumpuk. Setiap hari Anda mulai lebih cepat adalah satu langkah lebih dekat menuju tubuh yang Anda banggakan. Perjalanan Anda dimulai sekarang, dan perubahan itu sepenuhnya ada di tangan Anda.